Tadi Ibu mengatakan kalau Ibu Wahyu itu pernah men-skor salah satu guru. Itu di skornya yang saya dengar dari Ibu Wahyu kan ada dugaan asusila, Ibu. Pangapunten, untuk saya dengarnya menskors itu juga dari berita judulnya itu. Saya itu apa alasannya saya juga tidak tahu. Wallahi saya tidak membuka beritanya itu. Saya hanya judulnya Bu Wahyu kok menskors. Bu kan kepala sekolah menskors pelembatin lah. Yo wong dadi opo sih? Jadi Bu Wahyu men-skor ini salka kan ada dugaan asusila kepada sesama guru. Ya. Itu alasan dari Bu Wahyu, Bu. Oh iya, saya tidak tahu kalau perihal itu. Karena masalah yang saya Itu alasannya Bu Wahyu sampai melakukan skor itu kepada inisial K. Tapi saya memecat Bu Wahyu bukan karena itu. Bukan sama sekali, tidak ada hubungannya. Kira-kira karena apa Ibu mau sampai memecat Bu Wahyu? Memecat Bu Wahyu, makanya niku. Rian, kalau tutup nih dhisik, masih ada lagi kesalahannya Bu Wahyu. Di samping jangan terlalu panjang Ibu. Ini yang pertama panjang. Dia tidak memfungsikan yayasan. Tidak memfungsikan yayasan. Yang kedua, manajemen single, apa manajemen kan single manajemen itu semua keuangan dihandle sendiri, uang pos, uang LKS, uang tabungan, uang anak-anak bayar iuran, itu semua yang bawa Bu Wahyu. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu ada buktinya. Saya pada waktu saya ke penyedia pun LKS selama 2 tahun belum dibayar. Saya diberitahu, saya itu kan sama penyedianya kan kenal api, saya juga ambil buku desainnya. Kan tahu kalau saya itu orang kampungan yayasannya. Makan bungut ki apa ki Bu Wahyu gak nagih, lah gak bayar iki aku nagihnya yayasan. Lho, lah kok nagihnya yayasan? Wong kula selama iki karo abang ijone dhuwit kula genek ngoten. Yang kedua, yang ketiga, Bu Wahyu dan kawan-kawan, tadi dari awal kan saya sudah bilang, beliau itu sudah membuat akte notaris Al-Hikmah Hikmatul Karomah. Nah, ternyata setelah beliau membuat akte notaris itu yang pesannya tanggal 4 Maret ya, di mana harinya saya nggak tahu, pokoknya insya Allah tanggal 4 Maret itu pengurusnya kan Pak Toyo. Makan kenapa kok ada di situ? Aku urung gambar kok dia ngirimi pengawas, tak pasti tok jawabane tok. Bu Im sama itu lho, kok Bu Im melok. Makanya Bu Im itu termasuk suami dari pembina yayasan sing enggal itu wau. Nah di situ Pak Herus selaku pembina, terus Bu Wahyu selaku sekretaris dari yayasan yang baru. Nah, saya setelah tahu kalau beliau itu membuat yayasan baru, akhirnya saya terjun ngejak ke pembina untuk memperbarui pengurus. Oleh ngoman kuno tibae oleh gak geleman. Tiba itu seperti itu, beliau-beliaunya itu membuat yayasan sendiri. Akhirnya saya tanggal 4 April baru memperbarui. Diambil saya oleh yayasan, oleh itu. Ya, saya pertanyaan lagi bagus. Ada pertanyaan lagi. Ini gini Bu, ini mungkin yang terakhir ya. Ini sudah paham lah, istilahnya sudah menjawab isi dari berita. Ini mungkin yang terakhir. Untuk saat ini Bu, kan ada yayasan ini dibagi jadi 3 gitu. Kalau saya boleh menyimpulkan, yayasan yang lama, pembaruan, sama yang ada dibuat pihak mereka. Lah untuk saat ini MI sama MTS atau SMP ya? SMP terpadu itu sekarang di bawah naungan siapa secara administrasi kelembagaan? Masih Hikmatul Amin. Kan begini, setelah saya memperbarui akte itu masih kelanjutannya dari ini. Ya. Dari hanya memperbarui pengurusnya saja, itu turunannya saja di sini. Ya, makanya bunyinya kan akta perubahan, bukan baru. Iya. Setelah itu saya ke Kemenak setelah ambil tanggal 17 April saya ke Kemenak laporan kalau ini Bang, saya sudah akte saya pembaruan sudah terbit. Saya ke Kemenak, saya dilokno. Bu, anyar-anyar iku jadi hasil-hasil kok gori-wari. Pangapunten Bapak terus sing kembali jawab. Niku saking semangate lah. Setelah dari Kemenak itu kalau ada perubahan ini kan laporan ke lembaga, baik ke Kemenak maupun ke dinas. Setelah dari Kemenak sudah beres ACC, memang tetap Hikmatul Amin. Hijabnya kan juga memang Hikmatul Amin. Setelah itu jarak 2 hari, saya tanggal 24 setengah 4-an sore saya ke dinas. Untuk tujuan saya untuk
dudono iki karo kajenge Sanjang di SMP. Sanjang saya hanya bilang, Pak Hadi, saya kan memang operator juga tepang sama Pak Hadi. Saya mau laporan. Untuk apa, Bu? Untuk ini akta notaris yang atas nama Yayasan SMP Terpadu Bareng Ngampungan itu sekarang sudah ada pengurusnya yang baru. Kalau ngoten sih, terus lalu beliau terus setelah enggak ada Bu Hikmatul Amin. Nah ini ku glodot. Loh, kok enggak ada Bapak? Iya, terus wong tiyang niku berdiri ngadep kula langsung laptop niku komputer diinger diduduhaken kula. Enggak ada Bu Hikmatul Amin. Di kami ini enggak ada Hikmatul Amin. Coba saya tik ini, tiangi ngetik ya, ngetik leres jeneng dia. Hikmatul, enggak ada sih yang ada Hikmatul Karomah. Enggak ada Hikmatul Amin. Oh, udah langsung dek nih gua. Meskipun nanti ibu itu ya ke Kemenak, nanti di sana yang keluar itu MI-nya itu di bawah naungan Hikmatul Karomah, bukan Hikmatul Amin. Ngoten sih. Terus ini loh, ini loh Bu, loh Hikmatul Karomah menaungi SMP Terpadu sama MI Al Hikmah Ngampungan. Tapi nggak bisa Pak, saya sudah dari Kemendak, nggak bisa Bu, nggak ada Hikmatul Amin itu, nggak ada Hikmatul Amin, yang ada Hikmatul Karomah. Loh, kok bisa berganti Bapak? Bagaimana? Kok bisa secepat itu berganti? Kalau kayak ngoten sih, ya bisa saja. Kalau yayasan itu masih aktif dan memenuhi semua syaratnya, bisa saja diganti. Loh, kalau dengan semudah itu berarti ada yayasan nih bisa diganti. Lah ngoten sih kalau saya seperti itu. Terus betul kenapa Bapak? Nomor yayasannya berapa? Ya saya nggak tahu. Wong belum mboten siap nomornya berapa nggak tahu. Setelah itu saya foto jeret-jeret. Saya masih belum pulang, masih di halaman ngebel ke Kemenak sama Batangan tadi. Nggak bisa Bu, di Kemenak itu yayasan yang Hikmah masuk Hikmat, yayasan Hikmatul Amin. Kula telepon ngalor ngidul. Setelah itu kula telepon operator kula bilang begini, loh Bu, saya kemarin itu loh Bu, buka verify itu loh masih yayasan Hikmatul Amin, bukan Hikmatul Karomah. Tapi kenapa kok sekarang sudah berubah menjadi Hikmatul Karomah? Saya kesana itu tanggal 24. Mungkin seakan Pak. Tidak apa-apa Bu, harus saja, tidak apa-apa. Oke, lanjutin. Itu pukulan laut, mereka Pak Agus kita harus biar tidak kurang ajar Ya, dia. coba. Ya, setelah saya tahu bahwa nomor Yayasan Hikmatul Amin di Diknas itu diganti, lalu saya mengajukan gugatan ke Kepala Dinas Jombang. Pak Senen, ya. Lewat Pak Senen. Kepala Dinas Pendidikan ya. Ya, pada waktu itu gugatan saya ke operator. Saya kan tanya, katanya yang merubah Fanya. Pada waktu itu langsung ya nggak begitu lama. Lalu tanggal 4 ekor masih yayasan saya. 25 kok sudah berubah. Lalu saya mengajukan gugatan, lalu diterimalah gugatan saya terhadap Fanya itu anaknya Bu Wahyu sama, jadi kan satu keluarga begitu loh. Yang anaknya jadi operator, bapaknya jadi kepala sekolah SMP, yang ibunya jadi kepala sekolah MI. Saya tidak tahu kok ada apa sih dengan kepala sekolah, kok emoh teman saya jadi kepala sekolah emoh. Dan setelah itu saya mengajukan gugatan ke kepala dinas, lalu diterimalah gugatan tersebut. Ya saya berharap kan yang mediasi itu Pak Senen selaku kepala dinas. Karena saya kok jauh Pak Senen. Terus terang saya tidak percaya dengan beliau yang menjadi cara kasar ini, karena Bu Wahyu itu sama Pak Heru itu cara ngoten kan gampang ngetenan. Saya tidak mau. Akhirnya memang yang menjadi mediasi itu Pak Senen. Karena saya yang menunjukkan itu, karena saya itu yang menggugat sama Abah Senen itu, saya diberi waktu pertama. Pada waktu pertama sesuai gugatan saya, karena verbal yayasan itu yang saya gugat adalah Mbak Fanya sudah mengganti nomor yayasan di lembaga saya. Akhirnya saya diberi waktu pertama, saya kemukakan apa alasan saya untuk memecat Bu Wahyu. Sebenarnya itu saya tidak mau memperpanjang gawe uang, saya tidak mau di majelis-majelis itu sebetulnya saya tidak mau. Pada waktu itu saya ditanya, saya bicara saya memecat Bu Wahyu
itu karena masa kerjanya yang sudah 14 tahun. Sudah waktunya ganti seperti itu. Kalau 14 tahun kan sama dengan 3 periode. Itu yang pertama. Terus yang untuk pengangkatan saya, yang saya angkat, yang saya tunjuk menjadi kepala sekolah sesuai dengan kriteria yang beliau-beliau ngendikan nih, bahwa kepala sekolah harus SS1, kudu pengabdian suwe, kudu sertifikasi. Nah, tersebut itu, hal semua itu ada pada yang namanya Pak Aziz. Setelah itu hanya itu saja, saya tidak mau membicarakan yang lain karena apa, di depan forum nggak baik saya juga nggak bilang apa-apa. Setelah saya lalu ketua Yayasan Hikmatul Karomah yang diundang kan Yayasan Hikmatul Karomah, ini undangannya, undangan ke dinas itu tanggal 14 Mei itu. Setelah itu Pak Said selaku ketua Hikmatul Karomah, terus setelah itu beliau niku nggih cara ngoten nggih pangapunten ngendikane kok nggih jen mungkin kulinane ngendikane nggih kasar. Saya itu wis pokoke nggih ngarani lek sing pondok sing yayasan iki SMP ini MI ini bla 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 seperti ini diajak mediasi nggak boleh kemenang juga tidak mau iki ngoten. Makanya saya dikasih yang saya ceritakan tadi. Setelah itu setelah Pak Said saya tahu berbicara seperti itu yayasan bapak saya, makanya saya mau itu dikembalikan, mau saya minta wakaf itu saya berikan ke Yayasan Hikmatul Karomah. Betul pula niku apa semudah itu minta, tapi saya tidak, saya diam saja. Saya minta apa Senin pangapunten kula. Oh ya, oke Bu. Ini terlalu panjang lebar ini. Saya mau tanya Ibu. Ibu Mutmainah di yayasan ini sebagai apa? Saya sekarang ketua yayasan. Ketua yayasan apa namanya? Yayasan Hikmatul Amin. Jadi Ibu yang memecat Ibu Wahyu. Iya, saya. Ah, kemudian gini Bu. Tadi Ibu sempat mengatakan terkait dana bos. Iya. Percakapannya Ibu dari awal sampai selesai ini, apakah Ibu seandainya dibawa ke ranah hukum, Ibu berani mempertanggungjawabkan? Saya berani, karena apa? Saya ada buktinya. Saya bisa terlalu panjang. Iya, ya. Berani bertanggung jawab itu saja, iya. Berani dipertemukan dimanapun. Iya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Mas Freddy? Cukup saya. Cukup. Mas Saiful? Sudah semua. Mas Teguh? Penekanan kita itu sebenarnya Bu, hanya di sini kok. Kenapa sih Bu inisial W ini kok dipecat? Apa karena skorsing? Dan sudah dijawab bukan. Karena memang diduga yang bersangkutan ini tidak menganggap yayasan satu, yang kedua sudah terlalu lama. Sudah selesai. Ini kan sudah cerita panjang lebar ini. Untuk harapan-harapan yang ingin disampaikan ke Ibu Wahyu apa Ibu? Harapan saya hanya ingin Bu Wahyu karena sudah tidak menaungi, tidak berhubungan lagi dengan yang namanya MI Al-Hikmah, supaya segera mempertanggungjawabkan semua yang menjadi tanggungan Bu Wahyu selama di MI tersebut. Yang kedua, tanggungan apa itu? Tanggungan administrasi. Untuk segera menyelesaikan segala administrasi yang masih ada hubungannya sama Bu Wahyu. Yang kedua, menyerahkan akta notaris Yayasan Hikmatul Amin, karena itu juga masih merupakan hak dari Hikmatul Amin, bukan yang lain. Yang ketiga, kalau misalnya Bu Wahyu ingin mempunyai yayasan yang baru, ya berdiri, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi yang saya harap di sekolahan yang baru, murid-muridnya pun juga murid yang baru, gedungnya pun juga gedung yang baru. Jangan mengambil siswa dari MI atau yayasan yang lain. Hanya itu saja. Cukup Bu ya? Insya Allah cepat. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bisa.